lain kali kirim ya. Bu. Andre, Bu. Oh, Martin, sakit Bu. Oh, nama sakitnya? Tidak ada Bu. Siapa yang tetangga dengan Martin? Saya Bu. Tidak ada titip surat ke kau? Tidak ada Bu. Oh, ya sakit ya. Luther, halo Bu. Oh, nama Luther sini. Memang malas sih kan Ibu. Oh, malas dia Bu. Jalan sekolah ya Bu. Ya, baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini tentang Yesus teladanku. Ya, anak-anak, yang menjadi pertanyaan ibu kepada kalian, bagaimana atau apa yang kita teladani, yang perlu kita teladani kepada Yesus Kristus? Ada yang bisa jawab? Kenapa takut semua? Sikap Yesus Kristus seperti apa yang bisa kita teladani? Setia, baik. Setia. Apalagi? Rendah hati, baik. Rendah hati. Apalagi? Masih banyak. Pemaaf. Ya. Apalagi? Ya, betul yang kalian katakan bahwa sikap yang perlu kita teladani kepada Yesus ialah setia, baik, rendah hati, dan pemaaf. Ada di sini yang susah memaafkan temannya? Ada yang mendendam? Nah, kalau misalnya anak-anak sekalian telah memiliki sikap pemaaf, rendah hati, baik hati, dan masih banyak lagi sikap-sikap baik yang dimiliki Yesus Kristus yang harus kita teladani. Jadi anak-anak, materi kita hari ini dilandaskan pada sikap Yesus yang pertama, yaitu Yesus peduli dengan orang yang menderita. Yang pertama, Yesus peduli dengan orang yang menderita. Ya, pernahkah kalian mendengar atau menonton video? Kan sekarang zaman modern yang pakai teknologi, pasti semua sudah punya HP. Sudah. Pasti kalian sudah memiliki HP, dan ibu mau tanya, pernah kalian menonton kisah orang yang mengalami penyakit kusta waktu itu? Pernah? Bagaimana kisahnya waktu berbicara tentang penyakit kusta itu? Ada yang pernah membaca dalam kitab Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45? Tidak. Jadi orang yang mengalami penyakit kusta waktu itu ditakuti orang. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang menganggap bahwa penyakit kusta itu akan menular. Nah, betul. Anggapan orang waktu itu bahwa penyakit kusta itu akan menular. Makanya orang yang mengalami penyakit kusta itu menjauhkan diri dari orang. Bahkan orang-orang tidak mau menyentuh dia. Bisa kalian baca dalam kitab Markus pasal 1 ayat 45, pasal 1 ayat 40 sampai 45. Kalau sampai di rumah jangan lupa baca ini biar kalian lebih tahu apa yang terjadi pada zaman itu tentang orang yang mengalami penyakit kusta itu. Jadi pada waktu itu
kasihan Yesus kepada penyakit kusta itu, dan kemudian Yesus pun mengulurkan tangannya untuk menjamah penyakit yang mengalami penyakit kusta itu. Lalu apa yang terjadi kepada yang mengalami penyakit kusta itu? Apa yang terjadi? Sembuh. Ya. Apa yang kita teladani dari Yesus Kristus, bahwa kita tidak boleh menelantarkan orang yang menderita. Justru kita harus merangkul dia, merangkul. Kemudian yang kedua, Yesus membenci ketidakadilan. Coba kalian bawa Alkitab, bisa kalian baca dalam kitab Matius 21 ayat 12 sampai 13. Apa kisah yang menceritakan tentang Yesus tidak menyukai ketidakadilan? Jadi dalam kitab ini, kitab Matius menjelaskan bahwa ketika Yesus sampai di Yerusalem, Yesus kaget. Kenapa Yesus kaget? Apa yang terjadi di bait suci? Mungkin kalian pernah menonton itu. Apa yang terjadi? Yesus kaget karena Yesus mendapati bait suci digunakan sebagai tempat perdagangan. Nah, Yesus marah. Selain kaget, Yesus pun marah. Dia mengatakan bahwa ini bait suci. Yolanda sama Desi, cerita apa? Ya, kenapa Yesus marah pada waktu itu? Dalam kitab Matius pasal 21 ayat 13, Yesus mengatakan bahwa dan berkatalah kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Artinya bahwa Yesus itu marah karena kenapa bait suci dijadikan tempat mengapa dikatakan Yesus membenci ketidakadilan? Karena ketidakadilan seperti apa yang dimaksud dari kitab Matius pasal 21 ayat 12 sampai 13 ini? Ada yang bisa jelaskan atau memberi komentar keadilan seperti apa yang dimaksud? Ya, keadilan yang dimaksud ialah umat atau orang-orang pada saat itu tidak mempergunakan bait suci sebagaimana mestinya, dan dikatakan oleh Allah bahwa rumah bait Allah akan dijadikan sebagai tempat doa atau rumah doa, bukan tempat penyamun atau rumah perdagangan. Yolanda sama Desi, kenapa? Cerita apa? Tugas apa? Ada tugasnya di mata pelajaran lain? Kita belajar apa hari ini? Kenapa bahas tugas yang lain? Atau kalian tidak suka ibadah? Kenapa bahas yang lain? Jangan menangnya. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Banyak hal yang perlu kita teladani kepada Yesus Kristus, sebagaimana kita perlu percaya dituntut untuk memiliki sikap yang meneladani Yesus Kristus. Anak-anak, selain contoh yang ada di kotak ini, masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang bisa diteladani kepada Yesus Kristus, sebagaimana materi kita juga sekarang membicarakan tentang Yesus adalah teladan
harus dimaafkan. Nah, dalam kitab saya mengatakan bahwa jika ada yang menambah pipi kananmu, berikan pula pipi kirimu. Ya, bukan begitu. Benar, Bu. Demikian ya. Maksudnya di sini, maksudnya dari kitab mengatakan bahwa jika ada yang menambah pipi kananmu, berikan pula pipi kirimu. Maksudnya di sini, jika kita dijahati oleh orang lain, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan, melainkan jika kita dijahati orang lain, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Yang bertanya berkaitan dengan materi kita pada hari ini? Tidak, Ibu. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada yang ingin bertanya. Ibu yang akan bertanya. Ayo, apa bertanya? Kira-kira siapa yang bisa memberikan pemahamannya atau penjelasannya tentang materi kita pada hari ini tentang Yesus terbentuk? Ayo siapa? Saya, Bu. Nah, silakan. Harus rendah hati. Nah, lagi harus setia. Lagi itu nih, Bu, yang aku tahu. Ada yang lain? Yang di belakang? Jadi sudah disebutkan nih, Bu. Oh, saya lagi, Bu. Harus dipeduli. Nah, benar. Terima kasih telah masukkan jawabannya, pemahamannya, pemikirannya tentang kegiatan dan materi kita pada hari ini. Jadi, anak-anak sekalian, kesimpulan materi pada hari ini adalah kita selalu harus meneladani Yesus Kristus sebagaimana kita sebagai orang yang percaya. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini materi kita. Minggu depan semuanya bawa Alkitab ya. Ya, Bu. Ya, sebelum kita kembali ke rumah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran pada saat ini. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami untuk disertai di perjalanan. Terima kasih Tuhan, kami